Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan tentang salah satu materi menggunakan sosial media secara bijak. Jadi pada masa pengenalan lingkungan sekolah itu salah satu materi yang harus disampaikan adalah bijak menggunakan sosial media. Mendukung tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur, yaitu bijak menggunakan sosial media. Yang pertama, etika bersosial media. Yang kedua, tentang undang-undang ITE. Yang ketiga, cyberbullying. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang pengertian dari cyberbullying. Cyberbullying itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang melalui sosial media, di mana tindakan itu dapat merugikan orang lain. Salah satu bullying atau perundungan itu bisa berupa pesan singkat, bisa berupa WhatsApp, bisa berupa Facebook atau Instagram dan sebagainya. Yang mana dengan lewat media sosial itu orang lain akan bisa membaca terhadap cyberbullying yang telah dibuat. Perlu kita ketahui bahwa karakteristik dari cyberbullying yang pertama itu adanya suatu kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang, secara verbal. Yang kedua, karakteristik dari cyberbullying itu biasanya dilakukan oleh orang yang lebih kuat atau orang yang lebih berkuasa kepada orang yang tidak kuat atau orang yang tidak berkuasa atau kepada orang yang lemah. Misalnya, kalau di lingkungan sekolah itu dilakukan oleh senior kepada junior. Jadi kakak kelas kepada adik kelas. Biasanya juga dilakukan oleh seorang pendidik kepada anak didik, oleh seorang guru kepada siswanya, dan sebagainya yang telah dilakukan di lingkungan sekitar sekolah. Yang ketiga, menggunakan media sosial melalui jaring internet atau melalui ponsel, handphone, dan sebagainya. Sebelum mengenal lebih jauh tentang cyberbullying, maka akan saya sampaikan macam-macam bullying. Bullying di sini yang pertama secara fisik. Itu biasanya ada kontak fisik. Bisa berupa pemukulan, ditendang, dan sebagainya, yang dilakukan dengan cara kekerasan. Yang kedua, secara verbal, dengan menggunakan kata-kata seperti mengolok-ngolok, mengancam, mengintimidasi. Yang ketiga, macam dari bullying itu relasional, di mana hal itu bisa menghambat seseorang untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Misalnya menyebarkan gosip lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram pada grup-grup tertentu, sehingga si korban bullying tersebut akan malu atau bahkan takut untuk bisa bersosialisasi dengan orang yang ada di sekitarnya, takut bersosialisasi dengan orang yang ada di dalam grup tersebut.
Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan cara-cara menghadapi bullying. Anak-anak sekalian, seperti materi di awal bahwa bullying itu dilakukan oleh pelaku, oleh pembuli terhadap korban. Tentu saja ada saksi yang mengetahui tindakan tersebut. Tentu saja pasti ada seseorang yang mengetahui atau sebagai saksi terhadap perlakuan tersebut. Maka yang harus dilakukan oleh saksi adalah sebagai berikut. Biasanya kalau saksi itu mengenal si korban, atau mungkin masih saudara atau teman dekat, maka cenderung atau saya yakin saksi akan membela terhadap si korban. Misalnya dia melakukan counter attack terhadap komentar yang dilakukan oleh si pembuli, akan membela mati-matian dengan si korban dengan lewat pemberitaan-pemberitaan yang muncul di grup. Akan tetapi hal ini cenderung membuat masalah baru antara pembuli dan saksi, sehingga ini dirasa kurang efektif. Yang kedua, jika saksi mengenal si korban, bahkan berteman, terkadang saksi malah kurang inisiatif untuk membela si korban karena merasa tidak ada untungnya untuk membela si korban, sehingga tidak melakukan apapun, dibiarkan. Nah, jadi ada dua saksi yang melakukan tersebut. Ada yang membantu dan ada yang cuek, tidak mau melakukan apa-apa, biar tidak ada untungnya kalau membela si korban. Dalam hal ini untuk mencegah, pencegahan yang bisa dilakukan orang tua atau guru terhadap tindakan bullying. Kita tahu pada usia sekolah, mulai dari anak sekolah dasar, kecenderungan anak sudah memiliki solidaritas terhadap teman, memiliki kepekaan untuk membela teman yang lain. Untuk itu, jika temannya menjadi korban bullying, maka dia akan cenderung membela. Inilah fungsi seorang tua dan guru untuk mengajarkan kepada anak-anak didik kita. Yang pertama, anak-anak diberi pesan atau diajar cara bermedsos dengan aman, atau biasanya disebut dengan setting privacy, sehingga orang lain tidak bisa masuk dengan seenaknya terhadap medsosnya, dengan cara membuat password yang aman, membuat digonta-ganti secara berkala, dan sebagainya. Yang kedua, orang tua atau guru bisa mengajarkan kepada anak didik, kepada anak-anak sekalian, untuk berempati kepada teman. Jadi Bapak berharap kalian semua anak-anak itu berempati kepada teman kalian, peduli, peka terhadap teman kalian, tidak melakukan suatu hal-hal yang merugikan pada teman kalian, selalu berbuat baik pada teman kalian. Jadi yang kedua itu berempati. Berempati itu selalu peduli pada temannya. Yang ketiga, ini yang paling pokok, di mana kalian anak-anak ketika bermedsos, bermedia sosial, itu harus menghormati privasi orang lain, harus menghormati privasi pengguna sosial media. Jadi tidak seenaknya sendiri, jadi saling menghormati dalam bermedsos. Itu tadi yang saya sampaikan pada anak semua, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa protokol kesehatan dari pemerintah mengajarkan kepada kita semua untuk pakai masker,
untuk selalu cuci tangan pakai sabun sehingga terhindar dari COVID-19. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Daripada kita kena sakit flu, lebih baik kita pakai maskeran. Demikian yang saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.